Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri dengan NIM 24091160052 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen organisasi mahasiswa yang saya buat untuk memenuhi tugas praktikum sistem basis data. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah dari dibuatnya sistem ini. Organisasi mahasiswa merupakan wadah penting bagi pengembangan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan kontribusi nyata di lingkungan kampus. Saat ini, data organisasi umumnya dikelola melalui spreadsheet. Meskipun membantu pencatatan, cara ini masih menimbulkan kendala seperti rawan duplikasi data, kesulitan melacak riwayat jabatan tiap periode, serta kurangnya integrasi antar departemen. Permasalahan tersebut dapat menghambat efektivitas kerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis database yang mampu menyimpan, mengelola, dan mengolah data secara terstruktur menggunakan SQL, seperti DDL dan ML, untuk mendukung kelancaran operasional organisasi mahasiswa ini. Nah, untuk studi kasusnya, saya mengambil dari organisasi himpunan mahasiswa saya sendiri, yaitu Inforsa. Di sini data anggota hanya tersimpan di spreadsheet, di mana itu rawan duplikasi dan inkonsistensi. Dan juga tidak ada sistem untuk melacak riwayat jabatan tiap periode. Jadi tiap periode ini tuh hanya bisa dicek di Instagram, dan masih ada yang saya nggak ketemu gitu. Lalu ada resiko kehilangan data karena bergantung pada dokumen atau chat tanpa backup. Terus ada pencarian informasi jabatan kurang efisien di spreadsheet, terutama untuk data historis atau kondisi tertentu. Jadi tujuan dibuatnya sistem ini untuk membuat sistem basis data untuk manajemen organisasi Inforsa, mempermudah pencatatan dan pencarian data anggota, menyediakan informasi struktur jabatan dan departemen secara terorganisir, dan terakhir melacak riwayat jabatan setiap anggota pada periode kepengurusan. Lalu ada rancangan basis datanya. Di sini saya baru membuat 5 entitas utama. Yang pertama ada mahasiswa, organisasi, departemen, jabatan, dan keanggotaan. Kenapa saya buat ada organisasi? Karena tujuan awalnya adalah manajemen organisasi mahasiswa secara keseluruhan. Tapi yang baru saya input datanya baru hanya organisasi himpunan mahasiswa saya sendiri. Dan juga jabatan keanggotaan ini ada periodenya, sehingga memudahkan untuk jabatan. Dan ini masih bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan entitas program kerja atau event kayak acara dari program kerja itu. Dan masih banyak entitas yang bisa ditambahkan untuk memperluas lagi sistem basis data ini. Lalu ada hubungan antar table secara sederhana, yaitu satu organisasi punya banyak departemen. Satu departemen punya banyak jabatan dan anggota. Satu mahasiswa bisa punya banyak keanggotaan di periode berbeda. Jadi periode berbeda ini misalnya satu mahasiswa itu ikut organisasi selama 2 kali atau 3 kali. Jadi berbeda untuk pencatatannya. Lalu ada keanggotaan menghubungkan antara mahasiswa, departemen, jabatan, dan organisasi. Lalu selanjutnya ada query. Query yang pertama yang ini ada menampilkan daftar anggota per departemen. Jadi di sini kita akan mencari informasi mahasiswa dari NIM, nama, jabatan sampai periodenya dari tabel keanggotaan. Nah, untuk di sini saya milih inputnya dengan nama departemen, professional skill development,
Bisa juga pakai ID dari departemennya. Dan juga ini ada tahun periode kepengurusannya. Jadi kalau misalnya di tahun 2024 itu bisa beda lagi. Nah, jadi yang muncul ini periode kepengurusan tahun ini ada ini enggak cuma anggota tapi juga kepala departemen, ketua divisi sama sekretaris departemennya juga akan ditampilkan. Selanjutnya ada query yang kedua, menampilkan semua kepala departemen periode 2025. Misalnya kita nyari jabatan tertentu yaitu kepala departemen. Terus tahun 2025. Maka semua kepala departemen dari kepengurusan tahun ini akan muncul. Begitu juga jika tahunnya diganti atau jabatan lain, misalnya kayak ketua umumnya, sekretaris departemennya, atau ketua divisinya juga bisa. Lalu selanjutnya ada query untuk melacak riwayat jabatan seorang anggota. Misalnya kita pengen tahu nih, misalnya ini ada Bang Bayu Purnama Aji, berapa kali sih Bang Bayu ini masuk ke himpunan mahasiswa. Ini ada 3 periode dari tahun 2023 sampai 2025. Nah, kesimpulannya, sistem database mengatasi keterbatasan pengelolaan data yang hanya mengandalkan spreadsheet dan belum terintegrasi. Query SQL ini mendukung operasional seperti menambah anggota, mencari jabatan, memperbarui periode kepengurusan. Lalu stakeholder memperoleh data yang lebih akurat, efisien, dan transparan. Implementasi sistem ini dapat meningkatkan kinerja serta manajemen organisasi mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.